أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية، وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية، ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية. وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه الصور، وعلى آله وصحبه وتابعهم في سبيل النور وبعد. Kemudian daripada itu maka berkatalah Siddiq Al-Madani, yaitu Khalifah Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Wahai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah Ta'ala itu diturunkan oleh Allah Ta'ala beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diajarkannya dengan yakin hatinya bahwa benar orang itu waliullah, bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang terdahulu itu mengarangi akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuatnya. Akan tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu akan riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini. Dan aku himpunkan akan setengah daripada karamat guruku, yaitu Sayyid Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu. Beliau adalah ahli syariah wal tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa hendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayangnya kepada orang yang menuntut ilmu, dan kepada orang yang alim-alim, dan orang yang saleh-saleh, dan kepada segala orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu daripada orang alim maupun orang saleh, dan daripada segala orang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai di mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan akan ibu bapaknya, dan lagi pula mengakankan beliau akan musyahadah terwujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan lagi apabila sampai waktu sahur, maka bangun ia daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunnah duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan setengah daripada wasiat Tuan Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu anhu, wasiat sidin, yaitu barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma rahmati sayyidina Muhammad, Allahumma sir ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jbir ummati sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut, limbah sembahyang subuh niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat wali qutub. Mudah-mudahan kita kawal mengamalkan ini. Amin Allahumma amin.
Dan lagi kata Syekh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu an, tidaklah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini pada tiap-tiap selesai sembahyang subuh, yaitu 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Dan lagi wasiat Tuhan si Muhammad SAW radhiyallahu anhu, lazimkan oleh kamu hai segala merukuk sembahyang 5 waktu dengan berjamaah dan sembahyang Jumat, dan membanyakkan akan zikrullah ghuduwan wa 'ashiyyan qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, dan melazimkan akan musyahadah wahdatul af'al dan wahdatul sifat dan wahdatul dzat dan muraqabah, dan membanyakkan akan membaca Al-Qur'an dan membaca salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan lagi membanyakkan akan membaca istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia dan menolongi hamba-hamba Allah ketika mendapatkan kesusahan, baik itu kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat. Karena segala yang tersebut itu sangat berbekas dalam hati dan menambah akan kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada karamat Tuhan si Muhammad radhiyallahu anhu yang dikhabarkan oleh Muqarrin bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mega awan yang sangat hitam. Kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat takut, sehabis-habis takut. Maka aku berdiri di haluan kapalku, dan lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, memanggil ya Saman 3 kali, ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air datang ke kapalku, seseorang memegang sebelah kananku dan seorang lagi memegang sebelah kiriku. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat 2 orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Dan lagi setengah daripada karamat Tuhan si Muhammad radhiyallahu an adalah yang dikhabarkan oleh Muhammad Shalih Asy-Syihab Al-Madani, ketika aku di Mekah Al-Musyarrafah, perempuanku hendak beranak dengan sangat susahnya dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku baca Fatihah dan aku hadiahkan kepada Tuhan si Muhammad radhiyallahu an. Kemudianlah aku baca tawassulnya hingga sampai kepada waj'al lana min kulli dhiqin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Dan setelah aku hendak membaca sambungannya itu, tiba-tiba aku lihat Tuhan si Muhammad radhiyallahu an hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulang-ulangi olehmu beberapa kali. Maka aku ulang-ulangilah bacaan itu, dan beranaklah perempuanku ini dengan mudah dengan berkat yaitu karamat Tuhan si Muhammad radhiyallahu anhu. Dan lagi setengah daripada karamat Tuhan si Muhammad radhiyallahu anhu adalah yang dikhabarkan oleh seorang laki-laki dari ahli Madinatul Rasul, setelah aku keluar dari negeri Rom bersama-sama 10 orang bertunggangan kuda. Ketika sampai di tepi hutan, kami bertemu dengan beberapa orang yang hendak merampok kami. Mereka semuanya berkuda lengkap dengan senjata. Maka kami sangat susah dan tidak dapat berlepas daripada mereka itu, hingga tawajuhlah kami kepada Tuhan si Muhammad radhiyallahu an, dan kami seru ya Saman 3 kali. Maka tiba-tiba kami lihat akan Tuhan si Muhammad radhiyallahu an di atas kuda putih, padahal ia menutup akan mulutnya dengan kain putih dan memberikan isyarat dengan tangannya menyuruh kami berjalan, dan maka berjalanlah kami dan mereka tidak mengikuti akan kami. Berkat karamat Tuhan si Muhammad radhiyallahu an, maka selamatlah kami. Dan lagi setengah daripada karamat Tuhan Muhammad radhiyallahu anhu yang didapatkan oleh syekhuna wa ustadzuna wa wasilatuna ila Allah taala al-arif billah Tuan Haji Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang, adalah fakir menanggung utang 1060 ringgit banyaknya, dan tidak ada satu jalan pun untuk melepaskan daripada utang fakir itu, dan fakir menanggung itu selama lebih daripada 3 tahun.
Karena itu fakir tidak dipikirkan lagi siang dan malam selainkan memikirkan utangnya itu sampai-sampai mengeluarkan air mata. Hingga pada suatu hari fakir menangis dan berkata, jikalau Tuhan Sayyid Muhammad SAW itu benar-benar wali kutub yang mempunyai karamat yang besar, niscaya Allah melepaskan aku daripada utangku ini. Maka setelah itu belum sampai setahun daripada perkataanku ini, sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada utangku itu dengan berkat karamat Tuhan Sayyid Muhammad radhiyallahu anhu. Syahdan adalah Tuan Si Muhammad Salman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 daripada hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada hari Arbi'ah 2 Dzulhijjah al-Mubarakah, dan sini dimakamkan di Baqi berhampir dengan kuburan segala istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini suatu faedah, barang siapa yang selalu melazimkan membaca manaqib Tuhan Sayyid Muhammad radhiyallahu anhu pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuhan Sayyid Muhammad radhiyallahu anhu, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya ya halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya, hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib Muhammad radhiyallahu anhu ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan kesalahan kita, dan dosa doa ibu bapa kita dan jiran tetangga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, khususan sahibul hajat sahibul bait. Mudah-mudahan mendapat rahmat yang luas, selamat dunia akhirat, dan Allah taala berikan panjang umur di dalam taat ibadah, dan diluaskan rezekinya ya halal dan berberkah, dan segala hajat dikabulkannya, dan mudah-mudahan kita sabaratan di sini diberikan Allah Taala husnul khatimah bisirri nabi wa alin nabi wa bisirri surah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.